Apa kabar semua teman-teman? Kali ini admin akan menceritakan kisah tentang kelanjutan film Battle Through the Heavens Season 5, lalu admin akan membahas kisah Battle Through the Heavens Season 6, cuman low untuk film dan komiknya belum ada. Oke, langsung saja teman-teman. Episode pertama di Battle Through the Heavens. Kelahiran anak Xiao Yan yang bernama Xiao Xiao. Kepala suku Yao Ming, saya tidak akan berani berbicara dengan percaya diri jika saya tidak dapat membuat cadangan klaim saya. Xiao Yan tertawa. Situasi Pulau Naga Timur tidak diragukan lagi serius. Pada saat ini, Pulau Naga Timur akan benar-benar mengerti bagaimana memilih antara pemusnahan dan mengesampingkan harga diri mereka. Saya akan mengirimkan beberapa ahli dari suku untuk mengamati tindakan dari suku Heaven Demon Phoenix selama periode waktu ini. Saya akan memberitahu saudara laki-laki Xiao Yan saat para ahli mereka bergerak. Petik 2. Yao Ming segera berbicara. Dia juga orang yang sangat menentukan. Karena dia telah memutuskan, dia tidak akan ragu dalam apapun yang dia lakukan. Dalam kasus ini, saya akan mengganggu kepala suku Yao Ming. Kami akan tetap berada di suku Piton Nine Serene Deep Ground selama periode waktu ini. Selain itu, kita mungkin harus meminjam musim semi segar yang tenang. Xiao Yan melirik Kailin setelah menyebutkan musim semi 1000 yang serene. Dia berencana menggunakan kekuatan 9 musim semi serene untuk membantu Kailin menyelesaikan tempering tubuhnya. Haha. Ini masalah kecil. Namun, energi dalam 9 musim dingin serene luar biasa gelap dan dingin. Saudari Xiao Yan harus berhati-hati. Yao Ming tertawa sebelum mengingatkan Xiao Yan tentang kekuatan musim semi. Karena soal tablet batu sudah teratasi, kita harus kembali ke suku dulu. Seseorang akan membutuhkan beberapa persiapan untuk berurusan dengan suku surga Demon Phoenix. Yao Ming melambaikan tangannya yang besar. Tubuhnya bergerak saat ia terbang menuju jaringan bawah tanah. Kelompok Xiao Yan perlahan mengikuti di belakangnya. Yao Ming buru-buru membuat beberapa persiapan setelah kembali ke suku Piton Nine Serene Deep Ground. Dia baru saja mendapatkan kembali posisinya. Kemungkinan tidak akan mudah baginya untuk melakukan sesuatu secepat ini, tapi mengingat karakternya, dia akan segera bisa menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Sementara Yao Ming bersiap untuk menghadapi suku Heaven Demon Phoenix, kelompok Xiao Yan beristirahat sepanjang hari. Mereka sekali lagi muncul di samping musim semi 9 serene di hari berikutnya. Energi gelap dan dingin yang terkandung di dalam 9 musim semi serene mematikan bagi seorang ahli biasa. Namun, langit Seven Colored Swallowing Piton menawarkan aura yang sangat padat dan gelap dan dingin. Kemungkinan hanya Anda yang tanpa rasa takut bisa menyerap energi di dalamnya. Xiao Yan menoleh ke Kailin. Dia tersenyum dan berbicara kepadanya setelah melirik musim semi segang segelas dengan udara dingin yang mengambang di atasnya. Gaya gelap dan dingin di dalam musim semi serentak luar biasa. Bahkan seorang ahli dari suku Piton Nine Serene Deep Ground tidak berani-berani masuk jauh ke dalamnya. Namun, ini bukan masalah bagi saya. Kailin samar tersenyum. Nada suaranya nampak cukup membanggakan. Menjadi satu-satunya langit 7 berwarna menelan piton di dunia sekarang, dia memenuhi syarat untuk melihat ke bawah pada semua binatang ajaib ular. Xiao Yan tersenyum. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah botol batu giok muncul di dalamnya. Secangkir pil berlama-lama di dalam botol batu giok itu. Fluktuasi energi yang sangat kuat dipancarkan dari botol. Ini adalah pil kembali bodhisattva hebat, sebuah pil 9 tingkat harta. Hal ini dapat meningkatkan peluang Anda untuk maju ke kelas Banseng. Anda harus mengkonsumsinya pada saat kritis. Mungkin akan banyak membantu Anda saat itu. Xiao Yan menyerahkan botol giok itu ke Kailin saat dia berbicara. Kailin sedikit mengangguk. Dia tidak menolaknya. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangannya dan menerima botol batu giok itu, yang berisi kehangatan. Pelatihan ini tidak akan mulus. Jumlah waktu yang dibutuhkan mungkin akan lama.
Saya akan menginstruksikan Yao Ming untuk mengirim beberapa orang untuk menjaga Anda jika saya harus pergi dan menghadiri beberapa masalah. Petik 2. Kailin bermain dengan botol batu giok di tangannya. Dia sadar bahwa itu kelompok Xiaoyan mungkin harus pergi keluar untuk membunuh para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix segera. Makanya, dia tidak memberi komentar. Dia memutar kepalanya dan tiba-tiba mengangkat matanya yang sempit dan panjang, yang berisi ekspresi menyihir. Dia perlahan melangkah maju dan dengan lembut menempelkan bibir merahnya ke bibir Xiaoyan. Xiaoyan merasa linglung saat dia merasakan kelembutan yang tiba-tiba. Lengannya secara refleks memeluk pinggang Kailin yang lembut, sempit, nampak tanpa tulang. Itu adalah godaan sejati. Pinggang ular mempesona itu mengandung pesona yang menyihir semua kehidupan saat ia bergetar lembut. Keindahan dalam pelukannya dengan lembut menoleh ke belakang setelah Xiaoyan tidak sadar karena kelemah lembutan itu. Suara lembut ditransmisikan ke telinganya. Hati-hati, ingat hidupmu milik ratu ini. Petik 2. Xiaoyan terkejut setelah sekali lagi mendengar kata-kata yang pernah dicap jauh di dalam jiwanya. Dia mengusap kepalanya, hanya untuk melihat ujung mulut Kailin tiba-tiba mengangkat busur yang mempesona. Busur ini tampak seperti goresan terakhir sebuah mahakarya. Hal ini menyebabkan wanita yang awalnya lembut tiba-tiba tampak dingin dan kuat. Dalam sekejap, Kailin, yang telah bersikap lembut di depan Xiaoyan selama bertahun-tahun, tampaknya telah menjadi medusa yang dingin dan kejam di masa lalu sekali lagi. Pada saat itu, dia telah mengguncang seluruh kekaisaran Majia dan membuat Xiaoyan ketakutan setiap saat. Xiaoyan tertegun saat Kailin tampak berubah menjadi orang yang berbeda. Dia tiba-tiba tersenyum lebih banyak saat dia hendak berbicara. Tubuhnya yang indah bergoyang, dan dia berubah menjadi seekor 7 color heaven yang luar biasa besar menelan piton. Piton ini mengayunkan ekornya yang besar dan menancapkannya ke dalam musim semi kuning muda 9 tanpa membalikkan kepalanya sekalipun. Gelombang besar melonjak. Air danau segera muncul mendidih setelah Kailin memasuki musim semi kuning 100 yang tenang. Ini membentuk gelembung yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan bisa merasakan energi musim semi 9 serempak di saat ini. Xiaoyan tertegun sejenak saat dia berdiri di samping musim semi seram segelas. Akhirnya, dia dengan pahit tersenyum dan pulih. Dia mengusap bibirnya saat matanya melayang di atas permukaan danau dengan ekspresi agak rumit. Sejak dia melahirkan Xiao-Xiao kecil, karakter Kailin sepertinya sudah menjadi lebih lembut. Dia telah memilih untuk mematuhi semua permintaan Xiaoyan. Namun, Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa itu Ratu Medusa yang dingin dan bangga masih ada jauh di dalam tulang Kailin. Dia telah memaksa dirinya untuk menjadi istri dan ibu yang baik karena dia dan Xiao-Xiao kecil. Dibandingkan dengan Anda menjadi istri dan ibu yang baik, saya lebih suka Anda mengungkapkan karakter asli Anda. Xiaoyan melihat ke permukaan danau dan dengan lembut menghela napas. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di batu yang menonjol di atas jurang yang dalam. Setelah itu, dia duduk di atasnya. Dia perlu memajukan kekuatannya sebelum menuju keluar untuk menghalangi para ahli dari suku surga Demon Phoenix. Jari musim semi kuning, musim semi kuning-kuning, musim semi kuning kemurungan Divine, ketiga keterampilan utama musim semi kuning ini telah dimasukkan ke dalam jiwaku oleh fragmen jiwa Demon Saint itu. Berbagai hal yang dipahami oleh Demon Saint saat mempelajari ketiga keterampilan Do ini termasuk dalam informasi yang saya berikan. Jenis berkah ini jauh dari keahlian Do di tablet batu yang dipelajari oleh Yao Ming dan yang lainnya bisa dibandingkan. Xiaoyan menutup matanya, tapi pikiran-pikiran ini dengan cepat melintas di atas hatinya dalam prosesnya. Meskipun Xiaoyan saat ini baru saja mendapatkan ketiga keterampilan Do yang hebat ini, Xiaoyan benar-benar yakin bahwa itu keterampilan Do kuning-kuning yang bisa dia lepaskan akan berkali-kali lebih kuat daripada jari musim semi yellow kuning atau yellow spring Yao Ming. Lebih besar dari pengetahuan yang dikumpulkan oleh Demon Saint Huang Quan sepanjang hidupnya bukanlah hal yang tidak berguna.
Terlepas dari bagaimana orang lain memahami keterampilan Do, akan sangat sulit bagi orang lain untuk melampaui pemahaman pencipta. Inti suci iblis berisi kekuatan Demon Sein Huang Quan. Jika saya bisa menyerapnya, kekuatan saya akan melambung. Petik 2. Pikiran melintas di benak Xiao Yan saat setetes darah emas muncul di telapak tangannya. Munculnya setetes darah ini menyebabkan daerah sekitarnya terlihat gemetar. Xiao Yan dengan jelas merasakan semua energi dalam radius 1000 kaki mulai luput. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum setelah merasakan sekelilingnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan energi yang sombong. Bahkan energi alam di sekitarnya pun telah dikeluarkan. Saya akan memperbaiki sebelum berbicara. Xiao Yan melirik ke arah musim semi 100 yang abadi di bawah ini. Dia menghela nafas lega setelah melihat bahwa itu tidak ada yang tidak biasa terjadi. Dia membuka mulutnya dan mengembuskan napas. Nyala api meludah keluar, dan itu melilit tetes darah emas. Meskipun esensi ini darah bisa diserap dalam keadaan normal, kadang-kadang bukan hal yang buruk untuk berhati-hati. Darah emas dibakar di dalam api surgawi selama 3 jam penuh, tapi tidak sedikit fluktuasi yang dipancarkan. Tampak seolah-olah suhu flame heavenly yang mengerikan tidak ada. Penyempurnaan ini berlanjut sekitar 4 jam sebelum akhirnya Xiao Yan membuka matanya. Dia melebarkan mulutnya dan nyala api itu masuk ke dalam mulutnya dengan kecepatan seperti kilat bersamaan dengan darah emas. Pakaian di tubuh Xiao Yan hancur berantakan saat darah emas masuk ke tubuhnya. Fluktuasi energi yang menakutkan menyebar dari tubuhnya, mengguncang batu jurang sekitarnya sampai banyak garis retak terbentuk. Xiao Yan tidak mempunyai waktu untuk menghadapi situasi di dunia luar. Setetes darah itu berubah menjadi gelombang energi kekerasan yang dengan liar bergegas ke segala arah seperti seekor kuda liar. Darah mulai mengamuk di dalam tubuhnya. Kekuatan destruktif itu diciptakan oleh energi yang meluap. Energi di dalam darah jauh lebih keras yang dibayangkan Xiao Yan. Energi yang dahsyat dan tak terkendali ini bisa menyebabkan tubuh seorang ahli 5 bintang Do Sun meledak. Untungnya, bagaimanapun, Xiao Yan saat ini telah jauh melampaui tingkat itu. Perubahan di dalam tubuhnya mungkin telah membuatnya tidak sadar, tapi dengan cepat dia menenangkan pikirannya. Setelah itu, ia mulai mantap menyerap energinya. Di bawah kendali sempurnanya ini, kuda liar seperti energi kekerasan juga mulai sekali lagi berada di bawah kendalinya. Dengan perlahan menjadi lembut di bawah api surgawi yang membakar. Akhirnya, jejak itu meresap ke dalam setiap bagian tubuh Lindong. Xiao Yan duduk di batu yang menonjol. Nafas energi yang kaya dipancarkan dari lubang hidungnya, membuatnya tampak seperti naga yang marah. Energi ini akhirnya terjalin dengan udara yang meringkuk dan bangkit sebelum menghilang dari dunia ini.